み出したくて輝きたくて I say I'll never lose my way. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Di video kali ini gue akan bahas Ultraman Omega episode 6. Episode yang biasa-biasa aja. Dan kalau misalnya kalian nggak mau dengerin gue marah-marah di sini, nggak marah sih sebenarnya. Intinya ngomel-ngomel ya kalian close saja videonya. Karena gue akan banyak kritik episode ini. Bukan masalah santainya ya. Sejak episode 1, kita udah tahu kalau series ini emang didevelop untuk santai. Gue nggak bisa marah-marah kayak Ak kemarin. Kalau Ak salah cara memulainya. Pengen yang santai, yang banyak fillernya. Tapi di awal malah ngegas-ngegas ngasih villain. Oke, kita bahas dulu ceritanya ya. Ceritanya sederhana aja. Ada kaiju tikus nih 2 ekor. Yang satunya mati betina, terus satu lagi jantan nyariin. Diselidikilah sama si Ayu, terus kawannya satu lagi. Dan tentunya MC sama Kosei juga ikut-ikutan lah. Terus terjadilah pertarungan antara Omega melawan G-Dragon kaiju tadi. Sampai akhirnya tahulah tuh faktanya. Kalau kaiju itu nggak berbahaya, nggak berniat menyerang. Lagi nyari pasangannya aja karena ini musim kawin. Mirip dengan spesies tikus tanah yang saat ini hampir punah. Terus akhirnya Omega dibantu dengan Rekinas memindahkan 2 kaiju tadi masuk kembali ke dalam tanah. Jadi si jantannya nggak dibunuh nih. Karena emang nggak berbahaya. Nah terus masalahnya ada di mana nih bang? Kan katanya mau ngasih kritik. Oke, yang pertama gue mempertanyakan. Ini orang fungsinya apa? Karakter sekali pakai doang nih, kayak si Miko kemarin. Tapi fungsi dia apa? Dia di sini cuma dibuat sebagai karakter yang ngeselin, tidak ada ngasih dampak apa-apa lagi. Bener-bener tidak berguna untuk cerita. Lagian fokus episode ini juga harusnya ke si Ayu. Nah orang ini ya cuma buat nambahin anggota doang. Cuma ya karakter dia di sini cuma sebagai orang ngeselin aja, tidak ada dampak apa-apanya lagi. Kayak misalnya buat ulah lah, buat sesuatu nggak ada. Mending fokusin aja ke Ayu semua. Emang episode ini ada cerita masa lalunya si Ayu, ngapain harus pakai gue star kayak gini yang bahkan tidak berguna untuk cerita, tidak berguna untuk perkembangan karakter, tidak ada nilai jualnya gitu loh. Cobalah kita bandingkan dengan gue star sebelumnya. Pemilik gudang itu kan ngasih nasihat sama si Kosei yang akhirnya membuat karakter Kosei tuh jadi berubah. Atau si Miko kemarin lah. Kita bisa bener-bener dibuat kasihan sama dia. Lah ini juga sama banget ngeselin. Iya tapi tidak ada apa-apanya lagi. Si Miko kemarin setidaknya kita jadi bisa melihat Omega itu jadi bimbang. Nah ada nilai plusnya kan. Kalau episode ini emang untuk dia nih, emang ceritanya untuk si Guestar aja. Kayak misalnya di Ak itu, episodenya sedih sih, cuma kan tidak berdampak apa-apa ke cerita. Ya tidak ada masalah, karena emang fokusnya tuh ke cerita mereka. Episode ini nyinggung masa lalunya Ayu. Tapi dia juga tidak ada hubungannya sama cerita si Ayu. Gimana coba itu? Kedua, ini direkturnya malas atau gimana? Masa lalunya si Ayu itu cuma diceritakan secara narasi. Kita sama sekali nggak dikasih scene flashback. Kosei masa lalunya dikasih flashback. Singkat aja, tapi itu jadi sesuatu yang bener-bener ya bagus jadinya. Ini masa lalunya si Ayu tidak diperlihatkan, hanya diceritakan secara narasi. Makanya gue bilang ini malas atau gimana. Ya itu sih sebenarnya kritikannya ya. Ini episode filler sih sebenarnya. Tapi ya se-filler-fillernya kok kayak gini sih. Kalau kayak gini ya bagusan Ak. Kalian tau nggak di situ ada NPC yang cuma suaranya doang. Tapi tuh NPC bisa ngebuat gue sedih. Bayangin cuma NPC yang nggak ada bentuknya, cuma suara doang. Bisa ngebuat gue sampai galau. Jadi itulah yang gue komentarin di episode kali ini ya. Bener kita udah tahu Omega tuh santai, cuma tidak ada nilai jualnya sama sekali. Ini episode yang asal tayang aja. Terus bagaimana dengan pertarungan di episode ini? Tentu saja tidak seperti episode 1. Masih belum ada yang sebagus episode 1. Tapi gua nggak bilang jelek ya. Ada kok beberapa adegan yang gua suka tadi. Dari cara pengambilan gambarnya, sinematografinya tuh. Terus efek-efeknya juga tadi ada yang bagus menurut gua nih. Jadi ya bukan jelek. Episode kali ini udah standar sih. Nah, jadi itu dia pembahasan kita kali ini, Ultraman Omega episode 6. Seperti biasanya episode yang dibuat santai. Tidak ada masalah dengan santainya, yang jadi masalah tidak ada nilai jualnya. Episode-episode sebelumnya itu juga santai, tapi ada nilai plusnya, perkembangan karakter. Guestar yang menarik, yang bener-bener ada dampaknya di cerita tersebut. Sedangkan episode ini sama sekali tidak ada nilai jualnya. Ya, udah, gue nggak bisa bilang apa-apa lagi untuk episode kali ini. Jadi kalau penilaian dari gue menganggap ini episode yang penting tayang aja. Tapi kalau menurut kalian gimana? Kan penilaian orang bisa berbeda-beda ya. Komen aja lah di bawah. Yaudah, segini aja video kali ini. Kita close aja videonya seperti biasa. Terima kasih telah menonton and see you next time.